Yes. Baik, terima kasih untuk peluang dan potensi film di Samarinda aja itu luar biasa. Berhamburan di sekitar kita itu menjadi sebuah ide cerita, baik mau mengangkat cerita tentang budaya sendiri maupun keadaan terkini saat ini. Baik itu mengangkat anak muda, mengangkat anak-anak, mengangkat orang tua, itu bisa menjadi satu judul. Seperti judul kemarin itu Nenek Anggi, judulnya Nenek Anggi, padahal di dalamnya itu syarat dengan budaya. Jadi sepanjang melaksanakan kegiatan itu kemarin, itu juga perlengkapan budaya juga selalu kita bawa. Kemudian Agnes juga melakukan ritual izin kepada leluhur supaya mereka melihat kami berada di sana, kemudian melakukan mungkin aktivitas-aktivitas itu tidak tersinggung gitu ya. Jadi harus kita minta izin. Nah, hal ini penting karena budaya menjadi ketahanan nasional yang digalang-galangkan oleh pemerintah. Karena budaya itu adalah karakter bangsa. Budaya itu adalah identitas budaya, identitas bangsa. Sama seperti kita punya KTP dengan tidak punya KTP. Kita punya KTP berarti kita bisa dapat menuntut hak kita sebagai warga negara Indonesia. Sama dengan kita berbudaya. Kalau dengan kita melestarikan budaya, itu kita bisa menuntut hak kita sebagai seorang budaya kepada leluhur. Kita berhak untuk dilindungi. Kita berhak untuk diberi ruang untuk melaksanakan budaya. Hal penting dalam budaya ini adalah kita mencari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan di dalam budaya ini. Sehingga kita menjadi mencintainya, menjadi sayang pada budaya. Nah, hal-hal seperti itu bisa diangkat melalui film. Dan Nenek Anggi kemarin itu mengangkat itu. Nantilah, nggak tahu kapan mau diputar itu. Lagi proses, baru selesai syutingnya kemarin. Luar biasa. Ini aktor sekarang ya? Ya. Jadi saya tidak bisa lagi dibohongin masalah seluk-beluk di film karena saya sudah melihat prosesnya kemarin. Luar biasa sekali. Yang pegang lampu, terus yang make up. Muka Agnes ini tidak sempat keringat, ada yang gelap-gelap. Dua orang kiri dan kanan. Ada yang kipas, ada yang ngelap. Selesai jadi aktor beneran aku ini. Tapi luar biasa sekali. Segala sesuatu di dalam proses film itu nyata. Perlu konsumsi, perlu minum, perlu sepanjang setiap jam kita perlu minum. Karena betul-betul menguras tenaga. Satu adegan itu bisa 2-3 kali ngulangnya. Dan tiba-tiba break makan, sudah siang ya. Karena asik ya menggarap suatu karya. Kemudian itu baru dari mengangkat budaya. Kita terkini yang sekarang itu kan narkoba. Misalnya mau mengangkat narkoba, bagaimana film juga berfungsi punya andil yang kuat untuk menjauhkan pemuda-pemudi kita dari narkoba. Hal ini sesuatu yang real, yang nyata ada di sekitar kita. Film menjadi salah satu, hadir di sini menjadi sarana. Karena makin kesini kita makin malas baca ya, benar kan? Orang lebih senang lihat film. Nah, film apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan oleh film itu cepat sekali masuk ke dalam ke dalam pemikiran, ke dalam orang-orang yang menyaksikan film itu. Mindset orang bisa dirubah melalui film. Nah itu saya ingin mengatakan
bahwa film punya peluang yang sangat besar. Tinggal bagaimana, mau dasar hukumnya, mau formasi hukumnya seperti apa, itu teman-teman juga yang mau kita libat. Karena teman-teman film sendiri yang tahu kebutuhannya dan apa yang bisa menjadi bagian pemerintah untuk mendukung. Mungkin itu. Bidang pengembangan ekonomi kreatif ini terhadap pelaku-pelaku seni film ini, apakah cuma hanya pendataan atau ada produk-produk yang akan diinternasionalkan atau disebarluaskan lebih jauh atau malah dilindungi oleh HKI tersebut? HKI adalah hak para pelaku ekonomi kreatif karena kreativitasnya, dan ini penting karena harus ini betul-betul karya original, berarti harus ada ceritanya. Ini tetap harus diperhatikan ketika menyusun sebuah karya, itu harus ada ceritanya dan narasinya. Ini betul-betul karya original seseorang yang perlu dilindungi. Kemudian dari pemerintah juga, memang uang pemerintah nggak banyak. Mungkin dari sebuah kegiatan film atau aktivitas film itu pemerintah bisa masuk melalui konsumsi misalnya. Atau masuk melalui tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja di pemerintahan itu bisa digunakan oleh film untuk memainkan sebuah peran misalnya. Banyak banyak Yang bisa dilakukan ya Bu ya? Yang bisa dilakukan. Tergantung dari dukungannya apa yang diperlukan. Betul. Kalau tidak dari masyarakat film ini yang mengusulkan, pemerintah nggak tahu dia perlu apa. Itu pentingnya mengirim data ya. Betul. Kayak teman-teman film atau para seniman, tolong siapkan CV, portofolio, NPWP, karena itu buat pendataan untuk pengajuan dana, untuk pengajuan kita ke tingkat yang lebih internasional juga Bu ya, karena diperlukan memang. Jadi para seniman dan para pelaku film kita harus belajar administratif. Wajib memang ya Bu ya, kalau enggak susah ya buat ngajukan borangnya Bu ya, segala macam. Betul, wajib. Wajib. Karena film ini ada tingkat nasional, ada tingkat lokalnya, ada tingkat daerahnya ya, ada tingkat antar pulau, ada kan makin tinggi lagi ya, tingkat negara, ada lagi tingkat internasional. Kalau biasa sekali kalau film buatan orang Samarinda bisa tembus ke Hollywood internasional. Amin, kita aminkan aja. Itu tidak menutup kemungkinan soalnya. Terima kasih Bu Agnes. Kemudian silakan Bapak Roji, saya akan bertanya tentang bagaimana sekarang Anda melihat tentang film dan animasi itu tumbuh dan berkembang di Kota Samarinda. Karena Bapak Roji juga saya lihat sebagai para senior kami juga ya di bidang film. Kita masih main band, dia udah bikin film dulu. Kita masih SMA, masih di festival band, dia udah sana kemari gitu ngomongin film. Kita masih ngeliat ngapain gitu ya. Ternyata udah, oh kita sekarang juga masuk ke sektor film. Karena dulu susah. Dulu itu susah ya, aksesnya tuh susah gitu. Sesuatu yang sangat apa ya, itu mahal untuk ngomongin video musik, ya, pembuatan film. Makanya Kota Samarinda itu tahun 90-an tuh saya ingat tidak semua band Samarinda punya video musik karena itu memang aksesnya dulu sulit. Tapi sekarang semua bisa bikin dan semua bisa upload di YouTube. Bahkan sekarang sudah ada SoundCloud atau MySpace buat upload lagu juga gitu. Jadi dulu susah. Mereka nih bapak-bapak angkatan ini dulu udah ombaknya Samarinda dulu yang ini harus bisa nih, ini harus gimana nih. Silakan Bapak Roji, bagaimana nih perkembangannya sekarang nih, terutama film dan animasi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam budaya buat kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak dulu sudah diberi ruang untuk bisa ketemu teman-teman, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan yang lebih saya menyenangkan itu yang pertama saya ucapkan selamat dulu Bu Agnes Gering, kemarin bersama-sama saya juga mengajukan anugerah, ternyata saya belum berkesempatan, beliau berkesempatan karena memang hal seperti itu dibutuhkan karena selain menjaga semangat
pelaku pelestarinya, tetapi juga itu jadi sorotan dari luar sebagai database keluar ketika mereka mau berhubungan dengan sesuatu yang memang dikuasai oleh pelaku-pelaku tradisi. Ya contohnya kemarin film Nenek Anggi itu kan berlatar belakangkan suku Dayak yang memang budaya dan tidak bisa memakai tokoh lain gitu. Jadi harus diatas memang karena ada ruhnya lah bahasanya. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Mengawali di perfilman, saya pertama kali dari SMA itu terjun ke teater dulu. Setelah di teater saya coba berkumpul dengan teman-teman teater umum, teater mahasiswa di Unmul, teater IUPA. Lantas ada suatu hari kawan-kawan dari Rapi Film Jakarta itu datang ke sana untuk membuat casting bahwa akan ada produksi film layar lebar. Nah, ini film industri. Film layar lebar itu judulnya Tiga Pacitan Tanggung. Pemainnya Ringo Desta Dennis. Jadi artis-artis dari Jakarta itu lagi produksi di sini, buka casting. Dan saya coba tertarik dengan itu dan magang jadi tim artnya. Mengawali dari hal itu saya melihat proses mereka membuat film dan memang berangkat dari awal di perfilman saya industri. Jadi berangkat dari industri, lalu saya bekerja di stasiun televisi lokal dan bermain di ranah festival-festival karena memang industri kita belum terbangun waktu itu. Ya, baru saat ini tadi Ibu udah cerita baru 2021 Ekraf ini coba digerakkan dan sampai disahkan dan bisa dijalankan. Nah, alhamdulillahnya memang di tahun ini boleh saya bilang ini ada nilai positifnya. Dari peristiwa pandemi kita selama beberapa tahun yang lalu itu orang jadi melek teknologi, orang jadi segala sesuatu laporan dan segala macam bentuknya audiovisual. Minimal mereka mengerti di hadapan kamera bagaimana berbicara dengan kamera. Dan kalau bicara potensi, Samarinda sendiri pertama kali dipakai untuk menjadi lokasi latar belakang film bioskop itu di tahun 1986. Dan itu saya kebetulan baru lahir di tahun itu. Judulnya Jeram Cinta. Mungkin itu kata jeram itu mengambil tentang memang terkenal jeram udang, jeram di Mahulut. Nah, mungkin berawal dari situ dan berlatar belakangan juga suku Dayak. Nah, itu tahun 1986 produksiannya, 87 produksiannya. Karena itu dari 1986. Terus 1989 film itu mendapatkan sinematografi award, masuk dalam satu kategori. Artinya kalau bicara potensi tadi, dari tahun segitu sebenarnya kota kita tuh sudah punya potensi. Lokasinya itu di Citra Niaga waktu itu, Pasar Pagi, Samarinda seberang di pelabuhan Tempekong itu. Terus sisanya kalau yang di perkampungan di Tenggarong kalau nggak salah perkampungan. Nah, setelah itu memang mungkin agak panjang jarak ininya ya, tidak ada lagi proses itu sampai di tahun 2010. Nah, 2010 yang saya ceritakan Tiga Pacitan Tanggung tadi hadir di situ. Ternyata tidak hanya di Samarinda, setelah itu ada di Kukar itu Senja di Kota Raja. Selanjutnya ada di Bontang 12 menit menuju kemenangan. Lalu di Balikpapan itu ada Bidadari Terakhir. Artinya ini bicara potensi ya benar-benar potensi benar yang saya ngambil tak aja ya, karena saya dulu akrab dengan adik beliau Bang Ria, ya saya dulu sering diskusi dan kemarin terakhir ketemu dan kemarin obrolannya agak menarik. Kita mau ke Mahulu mau garap tentang misteri ular besar itu di sana, tapi baru wacana. Ya, nah sampai di titik ini saya rasa apalagi kemajuan teknologi juga memudahkan, fasilitas sudah ada. Ini salah satu juga yang membangun ekosistem perfilman yang baik. Karena saya dulu prosesnya hanya berkarya dengan bikin festival, berkarya. Tapi tidak ada medium untuk screening. Sedangkan medium screening adalah bioskop. Waktu itu kita mau nonton film ya bioskop, gitu ya. YouTube juga waktu itu mungkin belum susah sekali. Tapi Mas Payet ini yang luar biasa, dia melahirkan layar mahkamah itu yang bisa mengantarkan film bertemu dengan penontonnya dan akhirnya tahu kalau di masalah data orang-orang film ya udah benar itu dia pasti megang database. Iya, nah
Itulah kalau bicara masalah itu kita pasti sudah potensi, bicara masalah SDM kita sudah punya SDM-nya. Kak Geri sudah melihat ini proses film seperti apa, menghabiskan biaya seperti apa, kerjanya seperti apa, ya sudah tahu sendiri. Dan mungkin saya bisa kasih sedikit masukan. Kegiatan seperti ini mungkin untuk diawali bolehlah kita dalam bentuk yang seperti ini, ada berhadapan, ada sedikit formal. Tapi kalau bicara masalah orang-orang kreatif, orang mungkin kita bisa buat yang lebih apa ya, lebih santai, lesehan atau di warung kopi mana dan FGD bentuknya. Nah itu yang nantinya akan memancing karena memang mau tidak mau kita juga mau tidak mau karena penerus kita ini di generasi Z, ya kita harus terjun ke dalam dunia mereka, bagaimana menjemput mereka. Kalau sementara ini kita harus mengajak mereka untuk mengisi data dan segala macam, mungkin mereka bisa saja tidak apa ya, dia tidak terlalu respon karena banyak medium lain yang bisa dia lakukan. Ya ketakutan saya itu malah ideologi yang dulu tuh bahkan tanpa memberitahu pun yang penting aku berkarya bisa. Itu yang perlu kita luruskan pemahamannya bahwa pemerintah di sini adalah selaku fasilitator, ya kan, pemegang kebijakan dan segala macam. Kalau tadi bentuknya dukungan mungkin ya bukan hanya sekedar konsumsi dan ini. Yang saya tahu K-pop itu di Korea ketika anak-anak muda mau membuat sebuah film atau sebuah konten apapun mempromosikan daerahnya, pemerintahnya berani untuk menutup jalan hanya untuk mereka mengekspos itu. Tapi dengan catatan mereka harus membawa nama baik daerah itu atau kegiatan itu. Mereka berani untuk menutup jalan. Jadi lebih kepada perizinan dan segala macam. Kadang-kadang seniman tahu ya agama seniman itu kan pasti bete kalau sudah ketemu yang namanya birokrasi, izin dan segala macam gitu. Apalagi harus bayar. Gitu. Minimal kita dikasih akses. Satu hal contoh, saya juga di TV, kameramen juga mengikuti wartawan sebagai jurnalis juga. Ketika kita mau ngekspos misalkan, mohon maaf saya ambil satu kasus di Pampang, kita harus mengekspos kan ini kita selain mempromosikan ya teman-teman yang mempromosikan kan ada nilai plus secara tidak langsung desa wisata itu juga jadi terbantu dengan teman-teman konten kreator. Tapi lagi-lagi itu tadi malah sulit, malah di itu. Padahal kita ini mau pengen mengembangkan rata-rata teman-teman begitu. Akhirnya jadi kembali ke diri mereka sendiri. Mungkin banyak yang ingin membangun kota Samarinda, tapi ya sebenarnya lebih kepada itu sih. Kalau kami itu permasalahan biaya dan segala macam kita akan cari bantuan memang, tapi lebih kepada akses dan administrasi. Ketika kita pakai gedung ini bisa nggak, atau kita pakai daerah ini bisa nggak, ya itu support itu saya rasa itu penting sekali memberi jalan itu. Ya, yang sementara ini saya rasakan mungkin itu yang perlu diperjelas lagi dan itu perlu diangkat ke permukaan agar mereka ini yang berhubungan, karena sektor film dan animasi ini cakupannya sangat luas. Semuanya bisa masuk, seni tari, seni rupa, lukis, apalagi musik dan segala macam, semua bisa masuk. Dan subsektor ekonomi kreatif yang lain pun kayak kuliner, wastra dan segala macam itu masuk semua di film dan animasi. Artinya kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Efek kegiatan peristiwa produksi film ini akan berdampak di berbagai macam subsektor ekonomi kreatif. Mungkin saat ini Samarinda lagi sedang pemetaan mana yang lebih potensial ya, karena ada pasti beberapa tidak sampai 17 subsektor itu punya potensi. Jadi kita mungkin ada tapi tidak terkomunikasi, kuliner dan segala macam. Tapi lebih sementara ke situ dulu sih. Kalau bicara masalah potensi kita berpotensi, kalau bicara masalah regulasi kita hanya butuh dukungan itu, tidak hanya kayak itu, tapi yang lainnya kalau konsumsi tadi butuh juga. Tapi lebih pada regulasi. Jadi kemana-mana kita tuh ini. Dan kegiatan lomba-lomba itu juga salah satu untuk menjaring mereka potensi. Ya kan lomba yang sederhana, TikTok dan segala macam. Coba kamu TikTok di Pampang atau TikTok di Sungai Mahakam atau di kapal wisata atau dan segala macam. Ya, itu sebagai database. Semakin banyak tentang Samarinda di internet, nah, itu kan yang mengisi itu teman-teman konten kreator. Nanti ketika bicara film baru mereka nanti akan bertemu dengan kami di sini, mengarahkan lebih untuk industri. Sementara ini kita masih dalam tahap festival dan dukungan sponsor, tapi belum masuk dalam ranah industri.
Karena kalau udah bicara industri itu bicara masalah bioskop film yang lebar dengan modal yang lebih gede, dengan standar alat yang lebih tinggi. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah akan terus berkembang di kemudian hari. Proses kreatifnya nih bisa di-sharing nggak ke teman-teman yang hadir? Proses kreatifnya dalam membingkai film atau membuat film dari Bapak Pargoji untuk terutama dalam potensial Kota Samarinda itu sendiri. Oke, baik. Saya ada satu kasus, saya punya teman dari KJ, kemarin jadi DOP saya di film saya di Nonton Love Story. Temannya itu namanya WP Sebagai Teja, mungkin kenal. Dia yang kemarin filmnya Budi Pekerti di bioskop. Nah, teman saya ini, si Ferdi ini, dia moto kampung Selili, tahu ya Selili yang di pinggir sungai, terus kalau balik kota rumahnya bersusun gitu. Dia foto, dia kirim ke si Vegas itu, dan terkejut hanya sekedar melihat foto saja dia sudah keren nih, aku pengen bikin film di situ tuh. Nah ini memang filmmaker, dia hanya melihat tentang itu saja itu dia sudah wah keren banget. Hanya melihat susunan rumah di atas ini air, gunung, pohon-pohon, ada rumah. Itu dia sudah terpancing dia untuk wah aku pengen buat satu scene atau dua scene atau bahkan semua cerita itu dibuat di situ. Anggapannya seperti itu. Nah artinya apa? Saya tinggal di Sungai Kapi. Saya itu melintasi dari Sungai Kerbau lewat Sungai Kapi sampai ke Samarinda. Hari-hari saya melewati tempat itu dan saya tidak menganggap itu tempat yang luar biasa, yang keren dan segala macam. Tapi ketika orang di luar sana melihat tentang kampung Selili itu sangat luar biasa. Jadi berarti di sini ada perbedaan mindset yang kita pakai. Memang saya sering bilang kalau ke teman-teman, ikan itu tidak terdirinya di dalam air kalau tidak melompat ke daratan. Kebanyakan kita karena terbiasa, jadi menganggap ini biasa, tapi ini biasa karena ada yang luar biasa. Padahal kalau orang lain datang ke sini, wah ini bisa gini, ya itu. Nah, jadi tinggal bagaimana teman-teman mindset kita yang perlu kita rubah. Yang dimaksud dengan out of the box, yang dimaksud dengan ini, kita mungkin kalau punya kesempatan mengikuti festival di luar, ikutin. Kegiatan-kegiatan apa di luar ikutin. Jadi kita bisa melihat dari luar tentang Samarinda. Tapi kalau kita hanya di Samarinda, mungkin agak ya biasa gitu. Tapi ketika kita dari luar, kita melihat, oh ternyata seperti ini, film di luar seperti ini, oh Samarinda seperti ini. Sebenarnya banyak yang bisa diangkat. Nah itu. Jadi bicara masalah proses kalau memframing sebuah ide gagasan di kota Samarinda saja itu udah luar biasa. Saya kemarin Mahakam Love Story itu mengemas tentang Sungai Mahakam. Jadi saya tuangkan dalam bentuk skema film dengan konsep industrial yang ringan, santai, bisa dinikmati, tapi juga ada permuatan permasalahan. Dan saya memakai tempat-tempat yang memang berhubungan dengan Sungai Mahakam. Ya pelabuhannya, kafe panorama yang ada di seberang, kampung ketupat yang berhubungan dengan Sungai Mahakam. Dan ya kalau misalkan nanti ada kesempatan, saya sih ingin untuk men-screeningkan film saya itu tidak sekedar screening, tapi ada diskusi tentang bagaimana meng-capture tempat-tempat itu yang menjadi unik. Karena di film saya itu di adegan itu memang ada kapal yang difungsikan untuk sebuah sebuah acara, dan itu menginspirasi. Jadi teman saya yang masih nonton, keren juga ya kalau ada di situ deh. Oh iya. Saya nggak sebut soalnya teman-teman harus nonton dulu nanti baru tahu apa itu adegan. Ya spoiler nanti kalau saya ceritakan. Jadi maksud saya seperti itu. Tinggal mindset saja. Pesut kita bilang dengan bahkan pesut dari ikonnya kota Samarinda. Tapi sampai detik ini yang saya tahu, mudah-mudahan saya salah, itu baru TA dari teman-teman IKJ yang mengangkat tentang pesut. Padahal itu jadi ikon kota Samarinda. Nah itu baru satu. Tapi kalau bicara masalah konten YouTube, orang vlogger atau apa itu memang banyak. Nah semakin banyak itu kan akan mengangkat juga gitu. Jadi kita juga akan harus prihatin, oh ternyata ada pesut di Makam. Mungkin tidak semua orang tahu gitu. Tapi ketika banyak konten yang mengangkat tentang itu, kan itu pasti akan terangkat. Ada hal positif dan negatifnya juga pasti sangat sangat. Itu bagaimana kita meng-capture sebuah tempat di mana kita berada. Kita pakai mindset orang luar gitu. Jadi jangan kalau mindset seperti kita selama di sini ya pasti biasa saja gitu. Tapi kalau ada kesempatan keluar ya kita keluar, jalan-jalan kemana, baru kita lihat lah
oh di kota ini potensinya ini, kalau di sebenarnya apa ya, semacam ini gitu yang bisa kita olah, mungkin seperti itu. Atau di combine ya, ilmu desain amati tiru modifikasi ATM seperti itulah. Tapi saya bilang potensi karena dari 1986 itu film pertama industrial itu diproduksi di Kota Samar itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan tanya sama Mas Bayat, ya, terutama pada para pelaku-pelaku filmnya. Itu gimana tuh melihat tentang anak-anak gadget itu dalam proses kreatifnya membuat film di Kota Samarinda? Karena pasti beda dong pandangan yang angkatan 90-an, 2000 atau yang sekarang baru SMA tuh melihat peluang-peluang proses kreatif filmnya. Dan bagaimana tuh sekarang animasi film yang sekarang berkembang di Kota Samarinda? Karena pasti tahu kan dari para anak-anak SMA gitu. Tolong diceritakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk membicarakan film apalagi generasi baru ya, dan saya termasuk mungkin dari tamu kita yang di sebelah itu juga saya lain. Ada yang otodidak, ada yang akademis gitu ya, akademisi. Mereka ada yang praktisi juga gitu ya, dan secara komunal gitu ya, secara komunal mereka sangat paham bagaimana semua yang berbeda ini dengan satu dalam satu pekerjaan dalam film. Kita ingat itu bahwa film harus jadi sama tim. Itu yang nggak bisa kita lepaskan dari produksi karya film. Nah, makanya kalau teman-teman lihat produksi film itu film panjang, ya itulah film gitu ya. Itulah yang sama tim memang diperkuat, sadari bahwa film itu nggak bisa kerja satu orang doang. Anung sendirian bikin film nggak bisa, ada timnya lagi gitu ya. Joko Anwar sendirian nggak bisa, ada timnya lagi banyak. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa semuanya sama-sama memperkuat dalam film. Nah, untuk generasi yang baru ini di teman-teman, karena saya sering nongkrong lah, sebenarnya sering nongkrong, teman-teman sering ngopi di rumah gitu ya, di studio. Jadi agak gimana ya, memang kalau bisa dibilang kelemahannya atau bukan kelemahan sih, perbedaannya mungkin teman-teman secara akademis yang tidak gitu ya, tidak dimiliki gitu ya. Tapi secara semangat pertama gitu ya, itu luar biasa. Kemauan kita untuk belajar luar biasa. Cuman memang harus dibarengin dengan, ya saya mungkin bisa pelan-pelan ngasih ya teori-teori gitu ya, atau motivasi apa kenapa harus ngambil software langsung. Iya, nggak bisa langsung, tapi beda sama kayak kita di kelas gitu ya, ngajar gitu. Tapi it's okay, itu nggak masalah karena teman-teman awal mulai semangat. Sama kayak saya dulu mungkin kuliah di film juga karena semangatnya dulu gitu ya, keinginan dulu untuk masuk ke dunia seni dan film. Nah, itu yang jadi motivasi awal dulu buat teman-teman juga pelan-pelan semakin masuk semakin dalam gitu ya. Ya sih. Tapi nggak masalah kalau masalah terjebak ke dunia seni dan film karena sangat potensial yang kita lihat hari ini gitu ya. Bu Agnes mungkin memang ini sedikit menarik ya kalau kita bicara soal data tadi ya, kurang tadi ya. Nah, saya ingat saya tahun 2022 kalau nggak salah, Mas Dwi yang informasikan, dan saya juga tahu itu karena dari Banper dan pemerintah, dari Kemenparekraf juga ada ngisi bolang itu. Nah, itu yang dan itu jujur aja cukup sulit ngisinya. Cukup banyak gitu lah, cukup banyak ngisinya dan Subsektor apa ya? iya, subsektor film itu cukup. Nggak tahu mungkin semua subsektor juga sebanyak itu gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa isi, cuman karena di layar makam kan teman-teman ada juga, saya juga teman-teman di layar makam. Mungkin mereka juga cukup kesulitan buat ngisinya. Nah, tapi itu is okay lah karena ini juga harusnya juga PR bersama gue ya. Saya juga sebagai dan teman-teman sebagai komunitas juga harusnya sadar juga ngisi juga gitu ya, dan terus dorong itu. Nah, tapi sepanjang perjalanan ini dari tahun 2022 itu ya, pas itu juga saya nyaris sih, tapi kecewa juga gitu ya, karena kalau nggak salah Kukar sudah jadi kontrak kreatif atau Balikpapan ya? Dua-duanya, iya. Ya kita dari Balikpapan. Iya. Nah sama itu belum.
Nah itu yang jadinya terhambat lah untuk kita mengajukan bantuan pemerintah gitu ya untuk fasilitas ke teman-teman secara produksi karena di tahun-tahun itu 2020, 2021, 2021 memang fasilitas alat kurang banyak masih di sini. Nah itu yang ya kita coba berbagai cara lah. Dan selagi itu bukan berarti kita berharap pemerintah ngasih dana juga. Cuman ketika memang ada program itu kenapa kita nggak coba gitu ya? Karena saya berkaca di Jogja dulu, di teman-teman Jogja juga banyak yang melakukan itu untuk fasilitasnya juga mereka untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya juga. Nah itu yang kita coba. Tapi maksudnya ini berarti PR bersama, bukan hanya PR Bagnes, juga PR dinas pendidikan, olahraga dan pariwisata. Itu yang jadi PR bersama di kota ini sebenarnya Mas Leo. Nah ini yang bagi saya sepertinya ini perlu kita sosialisasikan lagi, kita dorong lagi gitu ya. Perihal administrasi ini ya Bu ya, susah ini sebenarnya administrasi. Agak pelan-pelan. Iya itu pelan-pelan juga masuk ya. Nah, ya itu bisa. Oke. Diarahkan. Oke. Diarahkan. Sebagai bosnya nih kan, bosnya mahkamah, arahkan. Iya. Kebetulan juga kayaknya teman-teman yang belum bisa hadir hari ini juga kebanyakan teman-teman syuting kemarin Bagnes ya. Sebenarnya masih tepar, masih kelelahan, jadi iya. Kita sadari bahwa oke nih kalau misalnya teman-teman belum bisa disukai gitu. Kebetulan Bagnes kita juga di Maret kemarin di layar mahkamah itu dengan Kementerian Kemendikbud dengan subsektor film juga gitu ya. Kita bikin Hari Film Nasional di support sama untuk mengadakan Hari Film Nasional 2024. Kebetulan kita terdiri dari 7 kota di Indonesia sama ini juga. Putih-putih. Di Maret kemarin Hari Film Nasional di bulan Maret kemarin. Nah, amin ya. Oke. Nah kebetulan memang kita akhirnya dapat data lebih banyak lagi yang mungkin terupdate komunitas film. Nah, cuman memang lebih data komunitasnya, bukan anggotanya. Nah, itu yang syukurnya dari kegiatan kemarin nyaris kalau nggak salah 20-an komunitas ada yang sudah ada. Tapi sama Linda, Tenggarong dan Papan kita undang, tapi yang akhirnya kita kenal aja. Karena filmnya kan di Samarinda, kita juga nggak bisa menjamin mereka datang bisa ngasih transport kan. Tapi utamanya mungkin yang Samarinda dulu. Nah, itu yang alhamdulillahnya gitu ya. Dan di layar mahkamah 2017 kita start sampai hari ini database kita tuh ada 100 film pendek sebenarnya yang sudah diproduksi. Ya sebelumnya bisa. Nah itu yang sebenarnya jadi data bukti kita bahwa film pendek atau subsektor film ini sangat berkembang di kota ini. Nah tetapi PR-nya adalah mereka ini kan individu ya, individu atau kelompok yang nggak sustain lah kalau bisa dibilang gitu ya. Dia nggak berkepanjangan, dia hanya membuat produksi selesai satu, oke, bubar. Nah itu yang sebenarnya jadi PR selanjutnya untuk mana nih teman-teman yang masih sustain masih ada sampai hari ini. Itu juga salah satu yang update data lah yang cukup sulit. Dari data yang kamu lihat itu berapa animasi yang ada di Indonesia ini? Animasi yang paling sedikit ya, karena saya melihat yang paling sering memproduksi kalau nggak salah saya lupa namanya UMKM-nya di Polnes ya, tapi mereka bikin ada aku lupa ya di Polnes mereka Polnes ada iya Polnes dia buat produksi film animasi ya? Produksi animasi ya. Film animasi yang panjang belum kayaknya ya, tapi bikin video animasi masih ada gitu ya. Dan kebetulan tahun kemarin
Kayaknya ya tahun kemarin saya ikut di lomba Gebiar TIK ya dari distrik provinsi Tekom gitu ya. Ada lomba animasi, Ada. tapi anak sekolah, SMK, kebanyakan atau SMA. Pelaku animasi Kota Samarinda itu yang nggak sekolah, Nah, yang sudah lulus sekolah ada nggak? Kayak senimannya itu, sutradaranya? Kalau bisa dibilang enggak. Ada. Justru itu produksi dari anak sekolah ya. Itu produksi anak sekolah ya, dibimbing oleh guru-gurunya. Tapi kalau kita bilang ada seniman yang pure, yang memang bergerak animasi, enggak juga, lebih banyak ke desain masih, desain grafis. Cuman ya ini mungkin jadi dorongan kita juga ya, harusnya PR juga sih ya. juga ke sektor yang animasi, mendorong mereka juga buat mungkin belum melihat potensi animasi ke depan ya, tapi sekarang nah itu yang belum saya dapatin datanya, tapi Perorangan ada. Iya kebetulan ada. Dan kebanyakan anak sekolah ya. Kebanyakan malah anak sekolah dibimbing oleh guru-guru. Tapi ya kalau untuk dapat data dia jadi ada komunitas setelah mereka lulus gitu misalnya, ya sampai saat ini belum ada sih, kecuali mungkin desain. Oke. Saya menarik nih, saya akan bertanya sama Bu Agnes di sisi pemerintahannya nih. Karena kan saya rasa sektor film dan animasi harusnya kita seimbang ya pendataannya Bu ya. Tidak berat sebelah di film saja. Betul. Jadi animasinya malah Animasi tidak ada nih, tidak ada pergerakan atau malah hanya anak sekolah yang bikin. Itu bukan film juga ya. Hanya sekedar mungkin tugas sekolah animasi. Ini gimana Bu? Dari sisi bidang pengembangan ekonomi kreatif ini lihat apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus bisa kita gagaskan atau ngasih dorongan juga buat para anak sekolah untuk ini bisa loh jadi proses kreatif dan ini ada subsektornya gitu. Oke, untuk animasi, aku pikir sama dengan subsektor lain, itu kita harus mendata. Ada berapa orang sih pelaku untuk yang animasi ini di Kota Samarinda ya. Nah itu kan belum terdata nih, yang baru kecium kan baru film. Terus baru terjun kemarin ya, kalau nggak terjun langsung kemarin tuh nggak tahu kalau mereka itu sebanyak itu. Nah itu kan maksudnya akses seperti itu, kan data lapangan itu ya kalau bisa terjun aja sekalian, jangan dikit-dikit. Atau kita kayak ketemu sungai cuci muka aja, terjun aja ke dalam itu ya, basah sekalian. Nah maksud aku seperti itu. Kepada khususnya teman-teman di pemerintahan, khususnya di bidang akses ini ada 10 orang itu di bidang saya punya 3 honorer, kemudian 8 PNS. Harapan akses itu pada saat pendataan itu seperti itu, cari tahu, betul-betul cari tahu, cari informasi, karena ini nggak ada nih, datanya ini nggak ada, tapi ini harusnya ada. Sama dengan arsitektur juga sama dengan film. Ini yang baru ngisi mungkin cuma direktur AI aja gitu. Jadi harus cari nih di mana nih tempat mereka nih, ngumpulnya di mana? Iya, ngumpulnya di mana harus nyari. Jadi kayak apa lagi? Jadi harus buka telinga, buka mata, harus peka gitu ya. Di mana mereka? Harus didata. Karena setelah kita data, setelah kita kumpulin nih mereka yang paling tahu kebutuhannya apa. Dan melalui mereka baru kita bisa action apa yang harus dianggarkan. Apakah Ibu Agnes ada kepikiran nih, apa kita harus main kayak ke Polmes gitu ya, ke sekolah ini, ke kampus ini untuk memang bikin FGD sekalian di situ bersama siswa-siswinya gitu? Betul. Apakah begitu? Harapan Agnes itu bincang-bincang seperti ini itu di tempat pelaku ekonomi, mungkin kita ketemunya di kafe mana atau ketemu di sekolah mana gitu nah. Pakai ruang multimedia mereka ya kan? Jemput bola aja. Gitu. Kalau ini seperti di Wakuda ini sekaligus promosi Wakuda sih sebenarnya. Karena staff saya Bu Neni aja nggak tahu Wakuda di mana. Jadi kita harus sini supaya kenal Wakuda itu di mana di sini. Dan Wakuda ini potensi besar sekali untuk menjadi ruang kreatif. Untuk datang berdiskusi atau hanya untuk cari-cari menghayal yang positif gitu ya. Khusus film nih, karena harus kuat menghayal ya.
harus kekuatan imajinasi. Ada yang bikin film di sini. Saya ada orangnya tuh, ya, itu Bu, orangnya Bu. Dia bikin film di sini. Gitu. Judulnya apa tuh? Sebelum Bang Kuda bener-bener dibuka ya. Itu udah duluan maju. Ya udah kata Bapak baru jadi matanya mata saudara. Oh dia bisa gitu. Ya itu keren sekali. Ide-ide seperti itu harus diarsipkan. Jadi tahun ini bikin film di Samarinda, ini judulnya. Maksudnya harus lebih memfinance itu, mensupply supaya kita bisa sejarah perfilman di Kota Samarinda ini dulu terdata. Ya Mas Dwi ya, Mas Dwi. Mas Dwi yang rekam. Ini salah satunya staf kami di bidang pengembangan ekonomi kreatif bagian data. Nah dari tahun kemarin sudah saya bilang bahwa data kita tuh harus dibikin profile supaya terlihat tuh mulai adanya kapan, mulai didata kapan, kemudian karya-karya mereka apa, terus apa yang kita dorong mereka seperti itu. Iya susah kalau kita tidak ketemu seperti ini kan nggak paham apa yang dimaksud. Oh ya itu tuh yang maksudnya Kak Apis bilang kemarin itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu waktu pertama kali memberi perintah itu cuma mendengar, nanti kedua kali itu baru boleh paham. Jadi harus diajak ngobrol seperti ini. Makanya kebetulan Pak Nardin yang baru dari distrik ya, itu kami tarik ke bidang ekonomi kreatif untuk membantu begini memberi ruang. Jadi beliaulah yang membuat kegiatan hari ini sehingga ada ruang bincang-bincang untuk film. Nah sekarang silakan teman-teman film memanfaatkan ruang ini untuk membahas tentang film. Kami pemerintah datang di sini hadir untuk mendengar apa nih yang film perlu. Begitu tujuannya bincang-bincang ini. Bukan mau mengarahkan seperti maunya pemerintah, enggak. Pemerintah itu tujuannya mendorong dan mendata dan mencatat apa yang diperlukan. Itu fungsi kami pemerintah di sini. Sekarang silakan teman-teman kalian sebesar-besarnya memanfaatkan peluang yang kita berikan ini, karena sudah nggak ngerti sudah mau ngapain gitu. Kami dari pemerintah nggak ngerti sudah ngapain. Nah sekarang mereka memanfaatkan hal ini, ruang bincang-bincang. Kemudian itulah kami catat. Kami perlu ini. Tahun depan kami buat ini. Tahun depan kami buat ini. Walaupun kami tidak bisa secara keseluruhan mengakomodasinya di dalam anggaran kami, tapi ada satu atau dua kegiatan yang bisa kami ambil masuk setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada kita menelur. Iya, apa bertelur ya? Bertelur apa melahirkan? Sebuah karya film gitu loh maksudnya. Masih terbawa nenek Anji ya. Bahasa itu agak pasti aktornya kok. Iya, ini kan bukan buat aktor kali ini. Perannya masih nenek Anji di bawah. Sudah dilepas dari nenek Anji kemarin. Waktu lepas potong kuping, rasa ada yang hilang ya dari badanku. Rupanya selama ini kan nenek Anji tapi nempel terus. Oke Bu, makasih Bu ya. Ya Mas, Pak Haji, ini gimana nih sekarang nih? Baiknya dalam ruang yang telah dihadirkan atau diberikan. Ya, masalah festival, kan konteks festival juga kita juga masih abu-abu bahwa festival ini adalah perayaan gitu, bukan sebuah perlombaan seperti olahraga dan lain-lain. Ketika hadir, mungkin ada program tahun kita yang namanya festival makam dan segala macam. Saya sebagai warga Samarinda, kelahiran Samarinda, darah Jawa, menikmati kegiatan-kegiatan di Samarinda ini dan juga dapat kesempatan menikmati kegiatan-kegiatan di luar sana, di kota-kota di Jawa juga. Kenapa mereka bisa mengemas sebuah agenda kegiatan akademik menjadi sedemikian rupa yang apa ya? Mereka kecil-kecil saja tapi fokus gitu. Saya tambah berpikir sebenarnya kita tuh banyak potensi. Kayak bicara masalah kuliner saja. Festival Mahakam ini kan festival ulang tahun Samarinda, kan ulang tahunnya masyarakat, orang-orang yang tinggal di Samarinda. Nah, bagaimana sebuah event dan acara itu masuk ke dalam sebuah perayaan yang memang mereka dekat dengan mereka, tidak seremonial di beberapa. Nah, ini yang mungkin agak sedikit saya gelisah, jadi saya sedikit curhat, mohon maaf
Nah, jadi saya segitu. Kenapa nggak kita seperti membuat festival durian saja? Anggaran 20 juta berikan durian numpuk, terus masyarakat diundang makan durian, happy rame. Baru itu konten-konten kreator, teman-teman animator, vlogger, youtuber dan segala macam hadirkan selebgram dan segala macam buat konten itu. Nah itu yang nantinya akan mengangkat, oh sebenarnya ada di festival itu ada. Yang kecil saja, sederhana saja. Tidak perlu yang harus artis, tidak perlu yang harus iya itu tadi kita harus melihat dulu potensi kita apa. Iya. Festival amplang misalkan kita buat amplang sepanjang masyarakat mereka amplang masuk murni dan segala macam. Nah, yang membutuhkan di era saat ini itu benar-benar internet menjadi tools yang sangat luar biasa untuk mengenalkan kita yang ada di daerah bahkan yang ada di pelosok daerah untuk ke dunia luar sana bahkan yang internasional gitu dengan event-event kecil yang memang tidak lulus tapi itu kan kena banget gitu. Nah itu ada kami yang sudah terlanjur dewasa ini yang kebetulan lahir dari teman-teman itu kan sudah pasti banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang nah itu agak susah untuk mencari yang sesuatu yang agak original. Mumpung kalian mengawali dengan buat kopi ini dalam bentuk visual ketika kamu memang tertarik dengan dunia film, tapi yang dijadikan bahwa memang tidak gampang membuat film itu. Banyak yang bilang buat film itu gampang, enggak. Mudah dari ngerasain sendiri gimana proses film, gila. Gila Pak. Itu habis duit berapa, habis tenaga berapa, pikiran berapa, melibatkan orang banyak, menyatukan kepala, mengejar waktu, dan segala macam. Berat kamu betul. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau terjun ke film, awalnya dari buat tadi dulu, buat film-film pendek, buat video-video pendek, upload di YouTube dulu. Nanti ketika memang kamu ingin butuh, aku mau upgrade kemampuan, keilmuanku. Ya di sini banyak sekali, di sini ruang-ruang ini kalian sudah ketemu saya, ketemu saya, di situ ada Mas Polip juga yang sudah filmnya juga luar biasa sekali di luar sana, sudah diakui. Nah bisa ruang-ruang ngobrol itu kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah ini pertemuan seperti ini nanti masih intens untuk kita diskusi tentang perbaikan masalah kualitas. Tapi apa yang dibutuhkan pertama kali ada buat aja dulu. Pakai HP, ada HP, buat pakai HP atau belajar untuk organisasi untuk mengembangkan. Jangan nunggu kalau ada festival buatnya. Kan aku udah kasih tulisannya. Musim bercurhat ke siapa nggak bisa orangnya. Curhatlah ke kalian. Curhat ke tulisan, nggak bisa jadi film ya jadi tulisan buat diare dan juga mungkin suatu saat diare itu ditemukan orang, menarik cerita. Mungkin menurut kita itu tidak menarik, tapi ketika orang melihatnya, itu tadi ya. Jadi mentionnya apa yang harus dilakukan awal pertama kali, mudah-mudahan menjawab pertanyaan itu ya. Karena tools itu hanya tools. Ya. Kembali lagi ke behind the gun-nya itu siapa, orang yang memegang itu. Mau kamera kamu canggih seberapa, kalau dia memang tidak punya keilmuannya atau tidak punya basicnya, ya nggak jadi apa-apa gambarnya. Iya, tapi dengan HP saja, tapi dia punya ilmunya, dia bisa mengambil gambar. Wah, itu bisa ditandingkan secara kualitas dan langsung. Karena shot juga ada motif. Nah, itu